Halo guys, jumpa lagi di Rio Kampar Inspirasi. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari Kak Putri di komentar kemarin, mempertanyakan masalah tentang tabung yang berembun, guys, atau bahkan di dalamnya kemungkinan membeku. Dan mungkin di rumah teman-teman sedang mengalaminya. Kali ini kita akan bahas tuntas di video ini, guys. Sebelum saya bercakap-cakap lebih banyak lagi, alangkah baiknya kita sedikit mengingat tentang pelajaran waktu sekolah kita dulu, guys. Oke, sekarang saya akan membahas tentang sifat dasar dari benda yang ada di depan kamera ini, guys. Sifat dari benda ini, pertama kita bicara tentang gas, guys. Gas yang ada di dalam tabung ini. Sifat gas atau sifat dasar gas adalah menekan ke segala arah, guys. Jadi gas berbeda dengan air, ya guys. Kalau air sifat dasarnya adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, guys. Tetapi yang kita bicarakan atau kita bahas kali ini adalah gas. Gas itu sifat dasarnya adalah menekan ke segala arah. Terus yang kedua, sifat dasar dari benda ini, guys. Nah, kasat mata benda ini memang padat, guys, keras, padat. Tetapi besi seperti ini juga mempunyai pori-pori, guys. Biarpun dilihat seperti padat dan keras, tetapi benda ini bisa ditembus oleh benda lain, misalnya juga seperti gas yang berubah berembun atau menjadi es, guys. Seperti halnya kalau di dalam dingin, terus bisa menembus pori-pori dari tabung ini. Pertanyaan dari Kak Putri, berbahayakah gas yang atau tabung yang berembun itu? Jawabannya singkat, padat, dan jelas, guys. Tapi agak panjang saya menjelaskannya, ya guys, biar teman-teman lebih mengerti dulu dari sifat-sifat dasar benda yang kita bahas ini, guys. Apakah berbahaya? Saya jelaskan dulu, guys. Mengapa kok bisa dingin dan berembun dulu? Gas yang ada di dalam tabung ini menjadi dingin dan berembun karena gas yang ada di dalam tabung ini berjalan keluar, guys, keluar dari tabung gas. Nah, keluarnya dari mana? Kalau tabung ini menyalur ke kompor melalui regulator dan selang, tentu ini lumrah, guys. Maksudnya saat kompor menyala atau kompor digunakan dan di sini di area tabung ini berembun, itu adalah hal yang wajar, guys, karena gas itu mengalir keluar dari dalam tabung ini, guys.
ada aliran gas yang keluar. Bila itu kompornya dipakai atau menyala, itu tidak apa-apa guys. Nah, yang kedua, bila kompornya mati dan tidak digunakan tetapi tabung ini berembun, nah disinilah bahayanya guys. Sewaktu-waktu teman-teman bermain api atau di sekitar tabung ini ada percikan api, tentu akan berbahaya juga guys, karena percikan itu bisa menyambar entah di mana ada aliran gas yang bocor dari situ. Kenapa kok bisa begitu? Karena kompor padahal mati, tetapi kok tabungnya dingin dan berembun. Itu pasti di sekitar situ ada gas yang bocor guys. Entah itu dari tabung atau pemasangan regulator yang kurang pas, entah itu dari selang yang bocor atau retak atau berlubang, entah itu dari sambungan selang ke regulator atau sambungan ke kompor tidak rapat guys. Jadi di situ ada aliran gas yang keluar dan bocor yang menimbulkan tabung ini berembun. Nah, solusinya adalah segera cek guys. Segera dicek saluran dari gas ini, entah di regulator atau di selang, sambungan selang, entah di sekitar tabung ini, ventil lubang ini juga bisa bocor guys. Nah, di situ bisa di cross check atau dicek dulu guys. Bahayanya cuma begitu guys, saat kompor tidak dipakai kok di sini berembun. Takutnya di sekitar tabung ini ada percikan api guys, percikan api entah dari listrik juga bisa, entah dari korek saat menyalakan mau merokok atau apa juga bisa. Kira-kira begitu solusinya guys kalau tabung berembun. Paham tidak guys dari omongan saya? Semoga paham ya guys, biarpun agak belibet, tapi intinya itu kalau tabung ini berembun pasti ada gas yang keluar dari dalam tabung guys. Ada aliran gas yang keluar dari dalam tabung. Nah, sekarang selanjutnya yang akan kita bahas adalah gas yang di dalam tabung itu membeku guys. Bagaimanakah cara mengatasinya? Saya pernah mempraktekkan dan ternyata itu memang berhasil guys. Solusi dari gas yang membeku di dalam tabung adalah dengan cara kita rendam di dalam air panas guys, atau air panas mendidih itu kita siramkan di area tabung ini. Kita siramkan saja begini di area tabung ini supaya gas yang membeku di dalam tabung itu bisa mencair lagi guys. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa membeku dan apa akibatnya bila gas itu membeku guys? Gas bisa membeku karena ruangan di dalam tabung ini dingin guys, seperti halnya es batu yang diletakkan di dalam tremos itu guys. Kita tutup dan jarang dipakai, maka tabung atau gas yang ada di dalam tabung ini akan membeku guys, karena lama di dalam tidak dipakai
lama tidak dipakai jadinya bisa membeku. Dan apakah akibatnya bila membeku itu guys? Sebenarnya tidak berakibat fatal guys. Cuma gas yang membeku di dalam tabung itu tidak akan terpakai habis oleh teman-teman semuanya. Maksudnya biarpun indikator regulator menunjukkan habis, tetapi isi gas itu sebenarnya masih ada guys, atau dalam bahasa Jawanya itu eman-eman kalau tidak terpakai. Jadi solusinya itu cuma kita siram atau kita rendam pakai air panas saja guys. Saya jamin gas akan mencair dan akan terpakai semuanya. Oke, sekian dulu ya guys. Semoga penjelasan ini bermanfaat guys. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you ya guys.